Nah, baik, kita akan melanjutkan materi kalkulus 2 tentang sekarang akan masuk ke bab teknik pengintegralan. Jadi sekali lagi, eee, slide ini saya ambil dari website-nya Pak Hendra Gunawan, bermatematika.net. Jadi, bisa langsung di-download langsung dari, sumbernya untuk melihat atau, mendapatkan materi ini. Nah, dalam teknik pengintegralan kali ini, kita akan masuk ke teknik pengintegralan. Ada beberapa, teknik yang digunakan untuk melakukan pengintegralan karena melakukan pengintegralan tidak sederhana seperti melakukan turunan ya atau diferensial. Nah, di sini sepertinya kita hanya akan sedikit melihat, teknik pengintegralan. Nah, oke, nah ini jadi, mmm nah, ini secara keseluruhan dari, bab-bab, yang akan datang. Nah, dan ini kita akan masuk ke teknik pengintegralan. Jadi karena slide ini diambil dari, materinya, eee, silabusnya ITB, ini agak sedikit berbeda babnya. Ini adalah bab 7 untuk matematika 2A, untuk bagian yang pertama ya, lanjutan dari matematika 1A. Nah, untuk teknik pengintegralan pada slide kali ini, kita akan membahas, hanya 2 saja, yaitu aturan dasar pengintegralan, bagaimana kita, mengetahui bentuk integral baku dan dapat mengubah bentuk integral yang diberikan ke bentuk integral dengan substitusi peubah umumnya yang paling sederhana. Lalu teknik kedua adalah pengintegralan parsial, menghitung integral dengan teknik pengintegralan parsial. Jadi, banyak kasus bahwa integral tidak bisa dilakukan dengan cara biasa secara langsung ataupun menggunakan substitusi, gitu ya. Substitusi peubah, maka dilakukan beberapa teknik lainnya. Nah, misalnya bentuk seperti ini, X per 4 plus X kuadrat, sekant X, ln X, dan E pangkat X cos X, maka kita bisa menghitungnya secara langsung atau menggunakan, eee, peubah gitu ya, dengan bantuan peubah. Misalnya untuk X per 4 X kuadrat yang ini, nah kita bisa substitusikan menggunakan peubah bahwa U-nya di sini sama dengan ini kayaknya, U-nya sama dengan 4 plus X kuadrat dx. Ini ya, 4 plus X kuadrat dx. Nah, sehingga, eee, du-nya maka akan kita dapatkan du sama dengan, 2 X dx, 2 X dx. Nah, maka bentuk yang ini itu kita bisa ubah menjadi integral, mmm, integral ini sama dengan ini, integral setengah dari X dx-nya kita menjadi setengah du, atau setengahnya bisa kita keluarkan ke, integralnya kita geser gitu ya. Nah, bisa digeser, nah ini ya setengah 1/U du, yang kita tahu bahwa integral 1/U du adalah ln U. Maka ini menjadi setengah sama dengan setengah ln ln, ini ya, ln U plus C ya. Nah, sehingga kalau kita substitusikan kembali U-nya dengan 4 plus X kuadrat, maka berubah menjadi setengah ln, karena 4 plus X kuadrat itu, pasti positif, kita bisa menghilangkan tanda, mutlaknya, seperti itu. Tapi supaya, tidak tertukar, saya tambahkan, dalam kurung. Menggunakan tanda mutlak pun tidak masalah. 4 plus X kuadrat plus C.
Nah, seperti itu. Jadi dan bentuk-bentuk lainnya secant x dx atau sama dengan, ini ya, 1 per cos gitu ya. Nah, secant x dx ini ln x dx kita sudah, sebentar, oh itu bukan ya. Nah, untuk bentuk lainnya ini agak sedikit, nah ini ya, agak sedikit berbeda dari bentuk yang ini, seperti itu. Untuk secant x dx gitu ya, walaupun mungkin kita sudah tahu, integral dari trigonometri ini ln x dx, nah dengan integral dari e pangkat x dikali cos x dx, seperti itu. Ini, tidak bisa dilakukan dengan cara, substitusi seperti yang ini, gitu. Nah, kita lihat. Nah, untuk aturan dasar pengintegralan ini yang bentuk baku yang mungkin beberapa sudah, kalian tahu juga. Nah, khususnya yang ini ya, untuk bentuk pangkat, bahwa kalau kita memiliki pangkat x pangkat r dx, kecuali r-nya sama dengan min 1, maka hasilnya adalah untuk integralnya x pangkat r plus 1, jadi pangkatnya ditambah, dibagi r plus 1, ini juga pangkatnya ditambah 1, plus c. Lalu untuk yang kemarin, untuk yang, sepert x dx, integral sepert x dx adalah ln x plus c, dan untuk trigonometri sin x dx sama dengan min cos x plus c, cos x dx integral cos x dx sama dengan sin x plus c, dan integral secant kuadrat x dx sama dengan tangen x plus c. Yang ini kita bisa menghitung 1 per cos kuadrat. Oh, ini harus menggunakan identitas trigonometri terlebih dahulu ya. Nah, kosekan kuadrat x dx sama dengan min kotangen x plus c, lalu integral e pangkat x dx sama dengan e pangkat x plus c, dan integral 1 per 1 plus x kuadrat dx. Kemarin kita sudah membahas di fungsi transenden tentang inverse trigonometri. Itu sama dengan, kalau bentuknya seperti ini, adalah arcus tangen x plus c. Seperti itu, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, ada bentuk-bentuk yang sudah baku seperti ini, jadi kita bisa langsung pakai. Nah, Eee, jadi mengubah integral ke bentuk baku dengan substitusi peubah, itu adalah salah satu teknik pengintegralan. Jadi melakukan substitusi ini pun, sepertinya sudah pernah diberikan, di kalkulus 1, tapi kita akan review kembali. Misal kita ingin menghitung integral demikian, ini adalah mirip seperti yang tadi kita lakukan di awal, integral e pangkat x plus 1 plus e pangkat 2x dx, seperti itu. Nah, di sini dengan substitusi peubah U sama dengan E pangkat X, dan DU adalah E pangkat X dx, jadi U-nya adalah E pangkat X, bukan, nah itu agak berbeda dengan yang atas ya, bukan 1 plus E pangkat 2X, karena akan menghasilkan hal yang berbeda. Intinya adalah kita mendapatkan paket di sini untuk menghilangkan bagian E pangkat X dx-nya, digantikan substitusi yang lain, seperti dia disubstitusikan dengan suatu bentuk, yaitu misalnya dalam hal ini adalah DU, sehingga bentuk baru itu menjadi seperti bentuk baku yang ini, seperti itu. Nah, jadi kalau kita U-nya sama dengan E pangkat X, kita dan DU-nya adalah E pangkat X dx, berarti ini adalah DU-nya, maka bentuk ini menjadi 1 per 1 plus U kuadrat DU. Nah, kita ingat kembali ke bentuk baku ya, bahwa 1 per 1 plus U kuadrat DU itu adalah bentuk yang ini. Nah, kan? Yaitu adalah arcus tangen X plus C. Berarti di sini adalah arcus tangen U plus C. Maka U-nya adalah E pangkat X, sehingga menjadi arcus tangen E pangkat X plus C. Seperti itu. Untuk arcus tangen, kita tidak memiliki domain terbatas ya, dari minus tahingga sampai tahingga, jadi domainnya tidak perlu ditulis pun tidak masalah. Nah, di sini misalnya adalah tentukan integral x per cos kuadrat x kuadrat dx. Nah, biasanya kalau dalam soal tidak dituliskan apa U-nya gitu ya, apa yang perubahannya tidak dituliskan gitu ya. Jadi kalian harus mengira-ngira sendiri gitu ya. Memperhitungkan apa yang diperlukan untuk U supaya dia menjadi bentuk baku. Nah, dalam kasus ini dicontohkan U sama dengan X kuadrat, sehingga DU-nya kita dapatkan di sini sama dengan
2x dx. Oke, sehingga x dx itu akan sama dengan setengah du. Setengah du. Nah, seperti itu. Jadi saya bisa tuliskan di sini kembali, supaya cepat saya tidak tuliskan kembali soalnya ya. Integral, oke, karena ada setengah saya bisa keluarkan dulu setengahnya supaya mudah melihatnya. Integralnya, integral, susah sekali. Nah, integral x dx tadi setengah du, ini menjadi di atas menjadi du. Nah, di bawahnya menjadi cos kuadrat u. Nah, di sini kita ingat kembali cos kuadrat itu adalah 1 per cos kuadrat itu sama dengan sekan kuadrat kan. Ini saya bisa tuliskan sebagai sekan kuadrat u du. Nah, ingat kembali dalam trigonometri, integral sekan kuadrat adalah bentuk baku atau di atas ini. Integral sekan kuadrat x dx itu adalah tangen x plus c. Itu. Jadi ini pun hasilnya akan sama mengikuti bentuk baku tadi, ini maka menjadi setengah tangen u plus c. Dan kalau dan kalau u-nya diubah ini disubstitusikan kembali ke awal, maka ini menjadi tangen x kuadrat plus c. Seperti itu. Nah, ini adalah jawabannya. Jadi integral dari x per cos kuadrat x kuadrat dx itu adalah setengah tangen x kuadrat plus c. Nah, ini sudah dijawab ya sebelumnya tadi yang di awal, jadi bisa sama kan ya, yang di awal ini. Nah, jadi bisa dijawab. Jadi sudah dijawab yang ini. Nah, oke. Jadi U-nya adalah 4 plus X kuadrat. Lanjutkan. Nah, untuk yang ini dan seterusnya, ini ya. X plus X pangkat 3 per 1 plus X pangkat 4. Seperti ini. Nah, ini juga bisa melakukan substitusi, tapi agak sedikit tricky. Nah, di sini ya, bagaimana untuk menghilangkan X plus X pangkat 3 dx yang ini. Seperti itu. Jadi harus dilihat di mana bagian yang menjadi turunannya. Seperti itu. Ini juga sama. Oh ya, coba kita jawab dulu yang ini ya. Bentar. Oke, kita akan coba jawab bagian yang ini. Ya, jadi untuk menjawab ini sebenarnya agak sedikit tricky. Yang pertama adalah biasanya kalau ada penjumlahan di bagian atas itu akan sedikit merepotkan ya, karena biasanya kalau kita turunkan apalagi di bagian ini, dia hanya mendapatkan satu bagian X saja, tidak ada penjumlahannya. Nah, jadi ini kita bisa pisahkan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah X, sorry, X, nggak bagus, X, ini dibagi 1 plus X pangkat 4 dx, X ditambah yang berikutnya adalah X pangkat 3 per 1 plus X pangkat 4 X pangkat X pangkat 4 dx. Nah, pemisahan ini tidak mengubah gitu ya, tidak mengubah secara matematis yang bagian kiri. Jadi kita hanya mengubah pembilangnya saja bagian atasnya. X dengan
X ditambah X pangkat 3, penyebutnya sama kan, ini sama. Nah, dari sini baru kalian bisa melihat kan bentuknya yang di sini. Nah, yang paling kanan, sorry, yang sebelah kanan ini kita bisa menggunakan mungkin saya ganti ya, ini merah aja dulu ya. Yang sebelah kanan kita bisa menggunakan U sama dengan 1 plus X pangkat 4 dx. dx. Nah, sehingga du-nya di sini menjadi, du-nya di sini menjadi 3, sorry 4 ya, 4 X pangkat 3 dx. Oke, kita selesaikan dulu aja yang kanan, karena sudah kelihatan bentuknya. Maka yang sebelah kanan, saya tuliskan agak panjang di sini, ini menjadi integral, eee, ini ada seperempatnya ya, berarti saya geser yang ini, seperempat, karena apa namanya, X pangkat 3 dx-nya itu adalah seperempat du, seperempat integral 1/U du. Nah, oke. Nah, ini jelas kelihatan, jadi tinggal dihitung, ini adalah seperempat ln U plus C. 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 Atau kalau kita substitusi kembali, ini nilainya menjadi seperempat ln 1 plus X pangkat 4 plus C. Hmm, Nah, plus C-nya nggak cukup di bawah aja ya. Plus C ini kenapa jadi tanda panah? Nah, gitu. Oke, C-nya biar bagus gini nih. Nah, eh, Nah, bagaimana dengan yang sebelah kiri? Nah, sebelah kiri ini kita, saya ganti warnanya dengan biru ini deh. Nah, di sini yang untuk yang sebelah kiri, maka kita bisa substitusikan U-nya itu sama dengan X kuadrat. Mana X kuadrat? Yang ini. Jadi X pangkat 4 itu sama dengan X kuadrat dikuadratkan. Nah, nanti kalian akan lihat kenapa kita berikannya X kuadrat. Nah, du-nya artinya di sini adalah 2X, 2X dx. Nah, jadi X dx sudah kita bisa ambil ya. Maka kalau saya tuliskan ulang di sini menjadi integral, ini menjadi setengahnya, saya tulis dulu setengah ya. Setengah integral du, di atasnya adalah 1 atau du, saya bisa tulis itu du dibagi 1 plus u kuadrat. Nah, jadi X, X pangkat 4 ini kan bisa saya tuliskan sebagai X kuadrat dikuadratkan, gitu. Jadi kalau saya U-nya X kuadrat, maka di sini menjadi U kuadrat. Nah, bentuk ini pasti kalian ingat kembali. Bentuk yang mana itu? Yang ini kan? 1/1 plus X kuadrat dx. Nah, itu mau nggak mau harus seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi kita dapatkan di sini adalah setengah arkus tangan. Nah, arkus tangan. Saya tulisnya harus seperti ini. Pangkat min 1, ya arkus tangan ya. Arkus tangan U, U kuadrat plus
Atau kalau, saya ambil apa namanya, eee, U-nya saya buka kembali, ini baiknya jangan U juga ya, takutnya ketuker di sini ya. Jadi misalnya ini saya ganti dengan, T bisa ya, misalnya T, ini jadi T semua, saya udah kepalanya. Biar tidak ketukar dengan yang ini, biasanya kita pakai variabel yang berbeda lagi, jangan U, misalnya T ya, ini jadi DT ya, nah itu jadi DT, nah ininya berarti, T ya. Ini supaya kalian nanti tidak bingung jawabannya. Nah, ini juga T, saya ganti. Nah, jadi kalau T-nya saya tuliskan kembali, menjadi ini setengah, tangan, arkus tangan menjadi, X kuadrat ya. X kuadrat dikuadratkan, sorry ini, oh tidak ada kuadratnya ya, T ya, tangan T ya, T menjadi X kuadrat plus C-nya bisa kita gabung di sini, plus C, seperti itu. Nah ini, apa namanya, sama-sama konstan, jadi bisa ini misalnya kita bisa tuliskan di sini plus C1, di C2, ya nanti dijumlahkan juga jadi konstan kan, jadi sama aja C, seperti itu. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Nah, jadi kalian di sini lihat bahwa, eee, seringkali pengintegralan itu tidak sederhana, gitu ya. Kalau turunan kan ya separah-parahnya turunan, tinggal aturan rantai, ujungnya perkalian, pembagian, aturan rantai, seperti itu. Nah, tapi, untuk yang pengintegralan kita harus menemukan bentuk-bentuknya atau mengembalikan ke bentuk bakunya. Nah, ini adalah jawaban untuk yang nomor 3, seperti itu. Mhm. Ini juga, kita bisa melihat di sini ada tangan. Nah, di sini bentuk bakunya ini udah cukup kelihatan ya, bahwa bentuk bakunya kita menggunakan yang, trigonometri. Ah, nah, bentuk yang tidak ada di bentuk baku ini, tapi kita tahu bahwa integral dari tangen itu sudah pernah dibahas sebelumnya ya. Integral dari, tangen itu adalah ln dari cos ya, ln cos gitu ya. Dari contoh soal sebelumnya, maka kita bisa menentukan bahwa substitusi ini adalah U sama dengan E E pangkat X, sehingga du-nya ini menjadi, sama ya, E pangkat X, E pangkat X dx, seperti itu. Nah, jadi kita tinggal menghitung, ini sama dengan integral tangen U du. Nah, dari contoh sebelumnya kita tahu bahwa integral tangen adalah, min setengah ya, min setengah ln, bentar, ada setengahnya? Sin per cos? Harusnya nggak ada ya? Mmm, tangen itu kan sin per cos, kalau U-nya cos, maka turunan cos jadi min sin ya, berarti keluar min-nya, min ln dari cos U plus C. Nah, ini ya saya mutlakkan. Mhm. Nah, jadi, tinggal U-nya diganti dengan E pangkat X, sehingga ini jadi min ln cos E pangkat X up plus C. Nah, seperti itu. Lagi contoh lagi? Ini nah ini, salah satu, apa namanya, untuk yang misalnya integral dari sekant, ini
menggunakan identitas trigonometri terlebih dahulu yang seperti ini, yang kadang memang fokus untuk trigonometri ya, kadang memang bentuknya tidak sederhana. Maka kalau kita tahu dengan suatu teknik untuk mengetahui, apa namanya, identitas trigonometri gitu ya, fungsi-fungsinya, sifat-sifatnya, maka kita bisa menentukan integralnya dalam kasus ini, gitu ya. Kita dapatkan di sini memang agak sedikit, repot untuk kasus trigonometri, integral sekant X dx itu adalah ln sekant X ditambah tangen X plus C, tuh dari sini. Oke, itu, contohnya ya. Nah, eee, di sini, di beberapa contoh ini kita bisa menggunakan, substitusi U ya. Disubstitusikan suatu nilai tertentu atau fungsi tertentu menjadi substitusi U. Nah, berikutnya kita akan melakukan integral yang namanya pengintegralan parsial. Jadi, aturan hasil kali dan pertinggalan parsial. Kalau kita ingat aturan perkalian dari turunan, misalnya kita punya UX dikalikan VX dan diturunkan dua fungsi dalam bentuk perkalian lalu diturunkan, maka hasilnya adalah UX V aksen X ditambah U aksen X VX. Nah, untuk perkalian ini kebalik pun tidak masalah ya. Tapi untuk pembagian itu harus hati-hati bahwa pembagian tidak ada ya di sini. Oke. Jadi dari sini dari aturan hasil kali kita balik. Nah, membaliknya misalnya kita gunakan yang ini UX V aksen X, maka UX V aksen X yang ininya kita pindahkan ke sebelah kiri, itu sama dengan D per DX UX dikali VX dikurangi U aksen X dikali VX. Nah, di sini kalau kita integralkan kedua ruas, maka bentuknya yang ini menjadi integral, yang di sebelah yang ini, bagian yang ini, turunannya akan hilang berdasarkan teorema diferensial pertama ya, saya lupa diferensial berapa kedua, bahwa integral dari turunan adalah, bagian fungsi itunya sendiri, nah dikurangi bagian sini akan diintegralkan, dia akan menjadi integral. Nah, ya atau bisa saya tulis V aksen itu menjadi dvx, seperti ini. V aksen dx itu adalah dvx, dan U aksen dx ini menjadi dux. Sedangkan untuk integral tentu, bentuknya akan menjadi seperti ini. Tinggal dimasukkan nilainya, dan yang ini adalah langsung dimasukkan nilainya, dan ini diintegralkan dengan tentu. Oke, rumus ini memang agak sedikit panjang gitu ya, agak ribet. Nah, kita akan langsung masuk ke contohnya. Nah, ini ya. Tentukan integral X cos X dx. Nah, ini kalau kalian mencoba menggunakan, apa namanya, substitusi seperti yang sebelum-sebelumnya, ini tidak akan bisa dilakukan, X cos X dx ya. Nah, caranya adalah di sini kita akan menggunakan, eee, integral parsial, ya. Nah, bagaimana cara menggunakan integral parsial? Maka integral parsial itu kita harus menentukan bagian yang UX di sini dan juga bagian yang dvx atau V aksen dx, ya. Jadi ada dua bagian di sini yaitu UX dan dvx. Nah, kalau kita lihat di sebelah kanannya, di sini ada Vx. Vx adalah berarti integral dari dvx ini. Sedangkan dux ini adalah turunan dari ux ini. Jadi kita cari dua fungsi yang berbeda gitu ya. Nah, yang satu nanti akan diturunkan, didiferensialkan, dan yang satu akan diintegralkan. Nah, karena tadi saya bilang bahwa integral itu tidak selalu sederhana, maka carilah fungsi dvx ini yang mudah untuk diintegralkan, itu fungsinya. Karena kalau ini susah diintegralkan juga, ya kita tidak akan bisa menghitung parsial. Nah, dalam kasus ini, x cos x dx, kita bisa melihat ada dua fungsi ya, fungsi x dengan fungsi cos x. Nah, mana yang dijadikan UX, mana yang dijadikan dvx, mana yang akan didiferensialkan, mana yang diintegralkan. Di sini kedua-duanya mudah untuk diintegralkan. Integral x adalah setengah x kuadrat, integral cos x adalah min sin x. Kalau mudah kedua-duanya, biasanya kita cari yang fungsi kalau diturunkan terus-menerus akan 0. Gitu. Cos x kalau kita turunkan, cos x diturunkan menjadi min sin x, integral cos x sin x ya.
cos X diturunkan menjadi sin X diturunkan menjadi, min sin X diturunkan menjadi min cos X, dan seterusnya, bolak-balik terus, tidak akan pernah nol. Nah, tapi X di sini, kalau diturunkan, X diturunkan menjadi 1 diturunkan menjadi 0, gitu. Nah, itu triknya. Mungkin tidak berlaku untuk semua kasus ya, tapi biasanya untuk memudahkan menemukan dua fungsi UX dengan DVX, itu caranya seperti itu, DV-nya ya. Nah, jadi di sini kita lakukan U-nya adalah X dan DV-nya adalah cos X. Nah, U diturunkan. DU ini sama dengan DX atau 1 DX ya. Dan yang cos X itu adalah DV sama dengan cos X DX, cos X DX bukan cos X saja ya, DVX-nya. Nah, jadi DV sama dengan cos X DX, maka kalau kita integralkan, V sama dengan sin X. Nah, dari sini kita ikuti bentuk ini. U dikalikan V dikurangi integral V dikalikan DU. Nah, U, saya ganti warnanya. Warna merah. Ya. U dikalikan V, U dikalikan V, sebentar. Bentar ya. Oke, saya ulang kembali. Jadi yang pertama ini adalah U dikalikan V, bagian yang ini. Nah, ini ya, U dikalikan V. Nah, kemudian berikutnya dikurangi integral V dikalikan DU. Jadi, yang biru. Nah, ini ya. Nah, berarti V dikalikan DU. Jadi ini adalah V, ini adalah DU. Sorry, ini harusnya saya ganti merah ya. Nah, itu triknya untuk menentukan mana yang U, mana yang V. Tidak semua kasus seperti itu, tapi ini bisa dijadikan patokan gitu ya, jadi referensi gitu. Kalau kalian kesulitan untuk melakukan bentuk seperti ini. Berarti tinggal ini X sin X tidak perlu berubah lagi. Tinggal kita melakukan integral yang ini. Sin X dx diintegralkan ya berarti jadi min cos X kan. Lalu ditambah dengan C. Nah, ini adalah integral dari yang ini. Ya, jadi tidak sesederhana yang melakukan substitusi tadi kan ya, agak sedikit di sini apa namanya ada rumusnya gitu ya, agak sedikit ribet. Nah, mungkin bertanya ini benar nggak integralnya? Ya kalian bisa coba turunkan gitu ya, karena ya namanya integral kan anti turunan. Jadi kalau kalian turunkan bentuknya kemungkinan besar akan sama, tapi kadang ada yang bentuknya agak sedikit berubah, tapi sebenarnya hasilnya sama. Jadi kalau kita turunkan di sini ini bentuk perkalian, ini menjadi sin X ditambah apa itu? Sin X1 ya. Sin X ditambah eh X cos X, lalu cos X-nya diturunkan menjadi min sin X. Artinya sin X-nya hilang kan? Dicoret dengan min sin X. Sisanya tinggal X cos X. Sama kan dengan integralnya. Nah, jadi itu bisa digunakan untuk memastikan jawabannya benar. Nah, ini tentukan X, E pangkat X, DX. Lagi-lagi, ini ternyata tidak bisa menggunakan substitusi yang sebelumnya, dan harus menggunakan parsial. Nah, patokannya tadi, gitu ya, kalau kalian sulit menentukan, maka cari yang pertama itu yang untuk DV adalah yang mudah untuk diintegralkan. Nyata kedua-duanya mudah untuk diintegralkan. Kedua, kalau kedua-duanya mudah diintegralkan, cari yang kalau kita turunkan terus-menerus akan menghasilkan 0. Nah, E pangkat X, kalau turunkan terus-menerus ya tetap akan E pangkat X ya. Jadi, kita bisa mencoba untuk U-nya itu adalah yang X. Sedangkan E pangkat X dx itu adalah DV. Ini U, dan ini DV. Nah, jadi
U sama dengan X, dan dV-nya sama dengan E pangkat X dx. Diturunkan U, jadi du-nya sama dengan dx, dan V-nya diintegralkan tetap E pangkat X. Jadi di sini X E pangkat X dx, X D E pangkat X. Ini tulisan lainnya, tapi kalau kalian langsung menggunakan bentuk berikutnya gitu ya, persamaan berikutnya langsung, berarti U dikalikan dengan V, X, X dikalikan dengan V, V-nya adalah E pangkat X, dikurangi integral V du. Nah, jadi kalian coba tuliskan terlebih dahulu supaya tidak terlalu tidak terlalu kesulitan ya menuliskan ini. Integral V du berarti E pangkat X dx. Nah, ini mudah. Berarti sama dengan ini tetap X kali E pangkat X dikurangi integral E pangkat X, ya E pangkat X lagi. Plus C. Ya, jangan lupa ya, kalau integral tertentu selalu ada plus C. Start. Nah, seperti itu. Oke, ini pun sama ya. Jadi kalian bisa melihat bentuknya akan sama seperti ini. X kuadrat, kedua-duanya mudah untuk diintegralkan, tapi kita bisa melihat bahwa X kuadrat kalau kita turunkan beberapa kali dia akan menjadi 0, maka ini kemungkinan besar adalah U. Apakah mungkin bukan U? Ya, mungkin dalam beberapa kasus bisa terjadi ya, tapi tekniknya kita pakai itu yang seperti itu dulu. E pangkat X-nya, E pangkat X dx ini menjadi dV. Maka di sini 2 U-nya menjadi 2 X dx, dan V-nya menjadi E pangkat X dx. Oke. Nah, jadi kalau kita tuliskan U kali V, X kuadrat, E pangkat X, dikurangi integral dari 2 X VDU ya, 2X E pangkat X dx. Nah, oke. Jadi kalian bisa melihat ini ada masalah lagi di sini, karena X dikali E pangkat X dx tidak bisa diselesaikan dengan substitusi biasa kan. Dan kalau kalian perhatikan ini seperti contoh sebelumnya, X E pangkat X dx. Nah, artinya ini adalah jawabannya untuk yang integral bagian bawah, yang ini. Jadi hasilnya adalah X kuadrat E pangkat X dikurangi yang ini. Gitu. Ya, jadi semakin ribet ya. Memang kadang kita akan melakukan rekursif gitu ya, berulang beberapa kali gitu di sini, atau bahkan kita harus mencari kembali dengan integral parsial gitu ya, teknik yang sama. Nah, dalam kasus ini bagian integral ini kita lakukan seperti bagian contoh di atas. Seperti itu. Nih. Nah, ini bagaimana dengan ln X dx? Nah, ini dicontohkan dalam kasus ini, U-nya adalah ln X, lagi-lagi karena ya integral ln X kan kita tidak tahu ya, nggak mungkin ini sebagai dV. Nah, jadi ini adalah U, dan dx-nya ini adalah dV-nya. Dan di sini, turunan dari ln X kita tahu adalah 1/X dx. Dan integral dari dx itu adalah X. Nah, kita ikuti saja di sini, U dikali V berarti X ln X, X ln X, ini
mungkin tidak perlu ditambahkan, absolut ya. Nah, dikurangi integral dari V du, X per X dx, ya. Nah, X per X kan sama dengan 1, berarti ini integralnya adalah X saja kan ya berarti ya. Berarti di sini adalah X ln X dikurangi X plus C. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah contohnya. Nah, begitu juga dengan yang ini, eee, untuk E pangkat X cos X. Oh, sebentar. Baik, untuk integral E pangkat X cos X, ini sebenarnya agak sedikit, merepotkan ya. Tidak sulit sebenarnya, tapi agak sedikit merepotkan. Nah, jadi, bentar, agak sulit ya. Bagaimana kita memilih U-nya yang mana, DV-nya yang mana? Mmm, lagi-lagi kita coba, selalu cari integral yang mudah dan turunannya juga yang, cukup mudah gitu ya. Ini sebenarnya bisa dua-duanya ya kemungkinan besar, tapi yang paling enak kayaknya kita coba U-nya adalah cos X ya. U-nya adalah cos X dan DV-nya adalah E pangkat X dx. Kenapa? Karena ya E pangkat X dx diintegralkan itu terus ya, apa namanya, dirinya sendiri gitu, tidak berubah, nggak jadi negatif ataupun nggak jadi positif. Nah, jadi U-nya kita coba adalah cos X, ya kadang kita harus coba-coba aja gitu ya. Cos X dan DV-nya tadi adalah E pangkat X dx. Nah, berarti turunan dari, cos X adalah ini adalah sin X, sin X dx, dan integral dari P adalah E pangkat X. Nah, berarti kita masukkan kembali langsung, di sini adalah, sama dengan U dikali V, berarti E pangkat X cos X, E pangkat X cos X, jadi sama lagi ya, balik lagi, dikurangi integral V du. Min jadi plus di sini, E pangkat X sin X. Sin X dx. Nah, kan kelihatan di sini keluar ini kan, E pangkat X sin X dx harus dilakukan dengan parsial lagi. Jadi saya mungkin, biar tidak bingung, saya ganti dengan warna biru di sini. Nah, kita pilih lagi U, apa namanya, U dan DV-nya. Yang sama aja seperti ini, tapi U-nya kita ganti dengan sin, bentar. Oke. Nah, jadi, ini bagian kedua, U sama dengan, sin X, dan DV-nya sama dengan E pangkat X. Ya, komanya biar nggak lupa. Nah, artinya kita dapatkan DU di sini adalah, sin diturunkan menjadi cos X dx, dan P-nya tetap menjadi E pangkat X. E pangkat X. Oh sorry, ini DV-nya adalah E pangkat X dx ya. Nah,
Jadi kita kerjakan yang ini terlebih dahulu. Nah, yang sebelah sini, maka lagi-lagi ini menjadi UV E pangkat X sin X. Mungkin supaya agak panjang, saya geser ke sini ya. Nah, ini ya. E pangkat X sin X dikurangi integral cos X E pangkat X cos X dx. Nah, perhatikan baik-baik di bagian yang terakhir ini, saya tandai dengan hijau, ya. Nah, ini integral E pangkat X cos X dx. Kalau kalian perhatikan, ini kembali lagi ke awal. Ini kan yang ditanyakan kan sebenarnya. Jadi, di sini kita sudah bisa melihat bahwa integral yang ditanyakan itu adalah E pangkat X cos X dx. dx ini yang ditanyakan. Ini sama dengan yang merahnya, berarti yang ini E pangkat X cos X. E, nah, coba. Pangkat X cos X ditambah E pangkat X sin X dikurangi dirinya sendiri. Integral E pangkat X cos X dx. Nah, tapi jangan khawatir, karena ini tandanya minus, saya bisa geser ini ke kiri. Pindahkan ke ruas sebelah kiri, dia menjadi positif, maka sama dengan dirinya sendiri ditambahkan dengan dirinya sendiri, atau dua kalinya. Seperti itu kan. Maka di sini menjadi 2 dikali integral E pangkat X cos X dx. Seperti itu. Nah, ini menjadi 2. Jadi kita pindahkan yang ini ke sebelah sini. Dan karena dia sama, berarti kan, dan ini yang minus ya. Berarti ini menjadi 2 dikali integral E pangkat X cos X dx sama dengan E pangkat X cos X ditambah, dan ini tambah ya, E pangkat X sin X. E pangkat X sin X. Nah, bagaimana dengan 2 ini? Karena yang ditanyakan hanya integral E pangkat X cos X, ya ini tinggal dibagi 2 aja. Dibagi 2, maka 2 ini bisa saya hilangkan. Itu pindahkan. Ya. Nah, jadi ini adalah hasilnya. Ini agak tricky gitu ya. Lagi-lagi tidak semua kasus akan seperti ini, tapi mungkin ada beberapa kasus yang uh, tipenya gitu ya, patternnya seperti ini. Nah, ini contohnya ya. Karena emang untuk kasus sin dan cos kalau kita turunkan akan bolak-balik terus. Hmm, untuk rumus ini sebenarnya untuk pos pangkat nx ya, jadi kita bisa sebenarnya ini nanti ada lagi untuk teknik integral trigonometri, itu ada khusus gitu ya, teknik pengintegralannya. Tapi gambarannya adalah kita bisa membuat pangkat n ini kita kurangi 1 menjadi seperti ini ya. Jadi cos cos n cos pangkat n min 1x dikali cos x misalnya seperti itu, atau kadang kita juga perlu membuatnya dikurangi 2 gitu ya. Jadi cos n min 2x dikali cos kuadrat x, tergantung nanti apakah itu n-nya genap atau ganjil seperti itu nanti, karena nanti kita akan mengikuti bentuknya antara sekan kuadrat, kalau tidak salah ya, sekan kuadrat
atau nanti ke bentuk sekant kuadrat. Uh, cos, sin, ke bentuk sin-nya ya, sin-nya, ya sin, seperti itu. Tergantung bentuknya. Nah, jadi ini mungkin nanti bisa dapat dipelajari di teknik integral untuk lurus trigonometri. Nah, oke, materinya sampai di sini untuk yang bagian 1. Terima kasih atas perhatian.